Akhirnya setelah semingguan bertapa nggak ada kabar, gue akhirnya kembali lagi di sini untuk mereview anime ini. Jadi ini anime merupakan anime the best anime season ya, buat gua untuk ya season kemarin atau musim kemarin. Anime ini juga salah satu anime yang menemani perjalanan gue pertama kali di YouTube. Dan gue sangat menghype anime ini dari pertama kali rilis. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia review gue untuk anime Oshinoko season pertama. Silakan. Jadi Oshinoko merupakan karya manga yang ditulis oleh Asakasa dan diilustrasikan oleh Kengo Yokokari. Versi animenya sendiri ya diproduksi oleh studio Dogo Kobo yang kalian pasti udah tahu kalau misalnya dari bahasan gue sebelumnya. Yang pertama kali rilis pada Spring 2023, season kemarin atau musim kemarin lah. Dengan jumlah 11 episode. Surprisingly, anime ini berlabel PG-13. Padahal banyak menampilkan adegan yang cukup dark, apalagi episode pertamanya ya, ketika Ai ditusuk oleh fansnya itu. Sinopsis singkat, ada seorang dokter yang bisa dibilang oleh stalker bereinkarnasi menjadi salah satu anak idol bernama Ai. Jadi dia jadi anaknya Ai gitu. Dan ada juga seorang pasien yang meninggal karena penyakit kanker atau apa gua nggak tahu, yang meninggal jadi anaknya Ai juga. Jadi mereka berdua itu kembar. Mereka tidak mengetahui satu sama lain ya mengenai background story mereka. Mereka pernah ketemu, mereka pernah apa, pokoknya mereka taunya ya mereka reinkarnasi, udah nggak tahu dari siapa. Tapi mereka tetap menjalani hidup seperti biasa, malah mereka senang gitu karena menjadi anaknya idol yang mereka impi-impikan. Sampai di titik dimana ibu mereka itu oleh stalker yang terobsesi. Aqua ya sebagai salah satu reinkarnasi itu menemukan banyak kejanggalan dari kematian ibunya, dan akhirnya dia membuat satu kesimpulan di mana ayahnya lah yang bertanggung jawab atas segala ini. Dan ya memang benar gitu, apalagi ayahnya juga nggak pernah ditampilkan kan di animenya, tapi buat yang baca manganya pasti udah tahu siapa ayahnya ya. Jadi dia tuh terjun ke dunia industri, mempelajari berbagai macam hal-hal di dunia hiburan yang gelap ya. Dan ya untuk mencari jejak-jejak ayahnya, karena dia yakin jejak-jejak ayahnya juga pasti ada di dunia hiburan tersebut. Ini mohon maaf kalau sinopsisnya berantakan, karena ya ini berdasarkan perspektif gue aja, biar gue bisa menceritakan yang lebih luas pada kalian. Lanjut ke main reviewnya. Nah, kalau gue mau deskripsiin satu kata anime ini secara keseluruhan, gue cuma mau bilang satu. Gue berani bilang satu aja, perfect banget. Gue menyukai segala aspek yang disajikan oleh anime ini dari awal sampai episode 11 kemarin, episode terakhir sampai tamat lah. Baik itu story maupun ya animasinya. Ya ini kan bukan tipikal anime action, jadi ya gue lumayan enjoy dengan anime ini. Anime ini bener-bener membuat gue berdebar-debar setiap kali nontonnya, karena gue sangat excited menunggu anime ini dan development cerita yang akan dibawakan selanjutnya atau disajikannya. Jadi jauh banget ya, sejak pertama kali trailer pertamanya itu dirilis, gue memang sudah excited dan gue sudah inilah terbawa lah dengan vibe anime ini. Kalau gue bakalan suka, dan gue juga udah mulai tertarik dari awal juga, terlebih lagi karena banyak ya spoiler yang bertebaran di luar sana tentang anime ini. Jadi ya 50-50 lah gue enjoynya. Apalagi begitu tahu kalau opening dari anime ini tuh dibawakan sama Yoasobi langsung. Dan ya gue termasuk orang yang suka dengan lagu-lagu Yoasobi, ya udah pasti gue bakalan suka dengan anime ini. Kalau mau ditanya kelebihannya, udah pasti dititik beratkan ke storynya yang menurut gue tuh benar-benar bagus ya, sangat bagus. Memang konsepnya anime Oshinoko dari awal adalah mengekspos dunia gelap, dunia hiburan ya. Pokoknya entertainment industry, bagaimana di balik layar, bagaimana itu tidak semenyenangkan di depan layar gitu. Jadi penuh kebohongan, penuh ya biasalah apa urusan orang-orang atas gitu. Artis-artis kayak gimana semacamnya ya tidak semenyenangkan yang kita kira.
yang banyak sekali ya kisah-kisah yang dibawakan tuh sangat relate dengan kehidupan nyata, banyak referensinya juga lah bisa dibilang. Storytelling secara interaksi antara karakter benar-benar top tier di anime ini ya, dan menjadikan anime ini dengan cerita yang sangat realistis untuk dunia hiburan itu sendiri. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ini menggambarkan tentang dunia hiburan di balik layar seperti apa, tapi gelap, sisi gelapnya lah ya. Ada juga sisi ya biasa aja, tapi ada juga sisi gelapnya yang paling ditekankan di sini. Bukan hanya itu, walau hitungannya cuma bergenre shonen biasa aja, tapi banyak bumbu drama di misteri di anime ini. Misterinya sih nggak banyak, cuman kita bisa ambil kesimpulan lah ya, kalau misalnya hal-hal tersebut tuh menghiasi anime ini dan tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Ambisi aku adalah ingin balas dendam ya, dan untuk menemukan ayahnya juga menyebabkan semua ini adalah sesuatu yang benar-benar fresh dan bikin kita penasaran bagaimana kelanjutannya gitu. Oshinoko memiliki banyak karakter yang menarik, mulai dari MC-nya sendiri yaitu Aquamarine Hoshino ya, dan Ruby Hoshino yang merupakan anak seorang idol bernama Ai Hoshino ya. Jadi ini merupakan kedua anak yang gue ceritakan di sinopsis tadi, yang harusnya kalian sudah paham lah ini arahnya bakal kemana. Dinamika setelah brokon mereka memang pada awal memang sangat enak lah buat dilihat, walaupun gue berharap tidak berlebihan. Jadi ya sekedar cukup segitu aja. Banyak juga karakter lain yang benar-benar menjadi daya tarik sendiri, seperti Arima Kana dengan kemampuan aktingnya yang bisa menjilat soda atau menangis dalam 10 detik, dan juga terkenal sebagai mantan child aktor atau misalnya dibilang aktor cilik ya. Ada pula streamer YouTube seperti Memcho yang terkenal di platform YouTube dan sosmed lainnya. Ada pula si Akane Kurokawa yang merupakan aktor profesional dengan kegigihan dan kerja kerasnya yang tidak pernah dihargai orang lain ya. Jadi ya masa-masanya dunia industri memang begitu. Ada dihargainya, ada tidak dihargainya, ada kayak ya udahlah sekedar ada aja, dan itulah yang dialami oleh Akane. Intinya masih banyak lagi karakter yang bisa gua bilang kelebihannya, bisa dibilang banyak kepentingannya di anime ini, alias perannya itu besar di anime ini. Namun walaupun mereka cuma side karakter gitu, jadi mereka tuh benar-benar punya keunikan tersendiri lah dalam mendevelopment cerita Oshinoko ini, menutup satu sama lain gitu agar menjadi cerita yang bagus. Oke, selain tujuan Aqua yang ingin bertemu dengan ayahnya dan membalaskan dendamnya, kita juga bisa mengetahui kisah-kisah lain yang bisa dibilang cukup relate dengan kejadian dunia nyata, dan tentunya mengubah tone anime ini yang awalnya biasa aja, kayak anime idol biasa gitu kan. Jadi anime yang lumayan dark tone-nya, dan ya dark gitu, mau gimana lagi. Bagi kalian yang menonton episode pertama, saya sudah berjaga-jaga apa yang bakal terjadi ke depannya. Jadi harusnya kalian sudah bisa mengekspek apa yang bakal diadaptasi selanjutnya. Banyak pula momen epic, sad, momen-momen sedih ya, emosional, dan drama lainnya yang menyatu dalam ceritanya ya. Jadi benar-benar nyatu dan nyaru banget sama ceritanya. Jadi benar-benar membuat emosi kita tuh tercampur aduk, terutama gua sebagai penonton di sini. Drama yang disajikan anime ini ya konsisten dan perfect lah ya, jadi udah nggak perlu dikomentarin lagi. Segala aspek dalam anime ini benar-benar diperhatikan gitu ya oleh studio, seperti animasinya ketika momen acting atau pentas di panggung ya. Jadi animasinya tuh beda sendiri tiba-tiba, smooth tanpa sebab gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa soundtrack yang berulang di anime ini, jadi dipakai ulang-ulang gitu ya. Ya itu wajar sih, untuk anime kelas seperti ini memang banyak soundtrack ulang-ulang, kayak Demon Slayer pun ada sebenarnya. Tapi lu nggak bisa mengubah fakta bahwa anime ini punya lagu dan insert song yang bagus-bagus ya, sangat-sangat bagus, yang indah seperti lagunya Bikomachi. Terus juga Start Terrain ya, kalau nggak salah Start Terrain. Terus ada Full Moon juga, MV-nya Arima Kana, dan lain-lain lah yang tentunya membangkitkan rasa semangat kalian dalam menonton animenya. Terutama buat gue sendiri. Opening yang dibawakan oleh YOASOBI berjudul Idol juga merupakan best opening the year. Bukan musim kemarin doang, tapi the year, karena gue benar-benar suka dan gue yakin ini bisa tembus video MV official di channel YOASOBI aja udah tembus 200 juta view ya. Jadi jangan mengherankan lagi kalau misalnya jadi anime opening of the year, bahkan pernah sampai top global juga. Jadi ya the best. Beatnya Satalika juga sangat enak dan banger tentu saja lah ya. Endingnya juga nggak kalah seru, berjudul Mephisto yang dibawakan oleh Queen Bee. Banyak lah yang dihadirkan di ending itu tersebut, dan menurutku sangat banger juga dong, nggak kalah dengan openingnya. Walaupun openingnya memang lebih baik, tapi endingnya juga memiliki vibe terkesan sendiri dan bisa dibilang the best ending juga mungkin, gua nggak tahu.
Intinya lagu ini bener-bener enak banget kalau kalian jadiin koleksi di Spotify atau di mana gitu. Pokoknya enak lah buat dengerin berkali-kali. Tambahan sedikit ya, gue suka rivalitas antara Akane dan juga Arima Kana di akhir-akhir season ini ya, atau di episode 11, di mana mereka saling menyindir satu sama lain tentang kemampuan acting mereka atau pengalaman mereka lah di dunia acting. Akhir-akhir season di mana mereka juga saling menyindir satu sama lain ya, mereka saling menyinggung tentang permasalahan dan kemampuan acting mereka. Bahkan Akane juga mengakui kalau Kana sudah mengambil beberapa role yang dia inginkan sejak kecil. Jadi Arima Kana sudah itu ya, istilahnya sudah merebut apa yang Akane kepengen sejak kecil ya. Jadi ini menarik, rivalitas kedua ini menarik banget, sehingga membuat akan termotivasi untuk mengalahkan Kana tentu saja pada kesempatan yang akan datang. Mungkin di season 2 bakalan ada mungkin ya rivalitas mereka yang lebih intens lagi. Anime Oshinoko ini menempati posisi spesial di hati gue sebagai salah satu anime terbaik saat ini. Apalagi pengarangnya merupakan orang yang sama dengan mengarang Kaguya-sama, dan gue juga suka dengan series itu. Dua anime ini memang kelihatan kontras ya. Kaguya-sama kan romcom, kalau ini kan drama supernatural ya, Oshinoko ya. Tapi ini menunjukkan kalau bakat Asakasa ya sebagai author memang bagus gitu, karena bisa membuat dua anime yang benar-benar kontras gitu. Walaupun template-nya sama, ada romance-nya gitu. Masih banyak kelebihan yang pengen banget ya gue sampai di anime ini, terutama di video ini, tapi dengan durasinya bakal kepanjangan karena ini review, jadi ya udah gue bakal mampu singkat aja. Intinya, anime Oshinoko ini adalah anime dengan storytelling terbaik pada musim kemarin ya, musim spring kemarin, dan tidak lupa juga dengan segala lagu, opening dan ending yang benar-benar pas dan sangat bagus. Enaklah buat didengerin lah ya. Buat saat ini sih, tapi gue yakin bakal bertahan kalau untuk opening Idol Yoasobi. Dan buat voice actor ya, gue kasih 2 jempol untuk 2 voice actornya, karena bukan hanya mengisi suara saja, mereka juga dituntut untuk bisa menyanyikan lagu agar bisa sesuai dengan scene di animenya. Kayak lagunya Bikomachi itu dinyanyi nama mereka sendiri loh, yang ada di episode 11. Dan itu menurut gue merupakan bakat terpendam ya, sekaligus nilai plus tertinggi di anime ini. Berbicara soal kekurangan nih ya, sebenarnya sih kekurangannya hampir nggak ada, karena ya anime ini memang sudah perfect dari awal gitu, jadi mau gimana lagi. Tapi palingan sih episodenya aja merasa banget tanggungnya ya, masa cuma 11 episode, karena rata-rata anime kan 12 episode gitu, kenapa cuma dibuat 11 episode gitu. Tapi itu masih bisa diwajarkan mengingat season keduanya itu udah diumumin ya, nanti gue bakal ada pembahasan sendiri. Mungkin salah satu komenan gue adalah kurangnya karakter laki-laki dalam anime ini ya. Gimana ya, kayak Kaguya-sama gitu kan ada si Miyuki Shirogane dan juga si Ishigami ya. Tapi kalau di sini kan anggaplah orang yang jadi Ishigami itu nggak ada di sini, jadi cuma Aqua doang. Padahal ini bukan anime, oh iya, ini anime hitungan bukan harem lah harusnya, tapi Aqua berasa laki-laki sendiri yang mendominasi anime ini gitu. Jadi berasa kayak MC-nya harem gitu ya. Tapi dengan catatan memang sih pada episode 5 atau 7 ada laki-laki lain gitu ya di acaranya Love Now, si Nobuyuki dan juga Kengo. Tapi ya mereka cuma side doang, habis itu juga pasti nggak bakal ditampilin lagi. Tapi gue nggak masalah juga sih, aku juga orangnya masa bodohan juga terkait hal-hal romance kayak begitu. Dan dia juga bukan tipikal MC yang MC anime lain gitu yang kadang-kadang suka mesum kalau punya harem gitu ya. Dia itu enggak, dia malah ya kayak orang kayak Ayano Koji. Bener buat orang-orang yang bilang dia kayak Ayano Koji, memang iya, so elit gitu. Kesimpulannya, gue suka dengan anime ini seperti yang gue bilang dari awal, dan gue selalu bilang di bahasan gue. Dan gue sangat merekomendasikan anime ini buat ditonton oleh kalian yang suka anime bertipe misteri dengan nuansa drama-drama anak sekolahan lah ya. Apalagi memang cerita-cerita anime ini juga bersifat merepresentasikan kejadian di dunia nyata yang menambah kesan realisme, juga membuat kalian harusnya ya nggak bosan gitu. Yang bosan-bosan anime action harusnya suka dengan anime tipikal seperti ini kayak gue gitu kan gue lumayan bosan dengan action kan yang ya gitu-gitu aja gitu. Apalagi actionnya yang ceritanya buruk tapi animasinya bagus. Oke ya, gue sudahi dulu untuk buat review anime Oshinoko kali ini. Anime memang sangat berat buat kalian orang awam ya, tapi kalau kalian bisa mencernanya dengan baik, nggak akan ada masalah gitu ya buat kalian untuk mengikuti anime ini. Tapi gue tetap merekomendasikannya dengan harapan ya kalian bakalan suka dengan anime dan menambah keseruan kalian, serta anime ini bisa dibilang perbaikan lah terhadap dunia anime yang sekarang udah lumayan berantakan ya.
dengan cerita yang realistisnya tentu saja. Kalau mau diberi rating, gue berani kasih rating ini, gue mau kasih 10/10 sebenarnya, karena gue benar-benar suka segala aspek dari anime ini. Tapi ya, gue mau main aman aja. Episodenya kurang, udah itu aja alasan gue. Mungkin ada yang bakal protes dan kurang setuju, tapi bagi gue lebih suka tipikal anime seperti ini daripada anime yang seperti yang gue bilang tadi, menang actionnya aja tapi ceritanya B aja, bahkan C ceritanya bisa dibilang jelek gitu. Tapi ceritanya sekian dari gue buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah menonton sampai habis ya. Intinya anime Oshinoko terbaik. Gue pamit undur diri dan bye bye.